royalti 0% ini kan ngawur gitu loh. Negara benar-benar mengobral nih sumber daya alam. Nah, kita minta batalkan undang-undang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, yang pertama memang ada sejumlah warga negara yang peduli terhadap kondisi bangsa, dan kepedulian termasuk keprihatinan mereka itu coba disalurkan sesuai dengan konstitusi agar tidak sekedar menjadi kepedulian yang tidak berarti begitu, atau dalam tanda petik hanya sekedar ngerasani penguasa begitu. Jadi sejumlah warga negara pembayar pajak Muhyiddin Jalih dan kawan-kawan itu kemudian berkonsultasi kepada TPUA untuk menyampaikan niatnya melakukan gugatan kepada Presiden Republik Indonesia begitu. Dan tentu dalam tim hukum kami melakukan verifikasi awal gitu terkait legal standing, alasan-alasan dan juga bukti-bukti yang dimiliki klien kami dalam rangka mengajukan gugatan gitu. Isu besarnya adalah demikian. Jadi presiden itu tidak menjalankan fungsinya begitu. Fungsi sebagai presiden, kepala negara, kepala pemerintahan itu tidak dijalankan dengan baik. Ada disfungsi presiden gitu. Dan sebabnya di antara yang paling penting adalah adanya perbuatan tercela yang dilakukan presiden, dan perbuatan tercela itu secara perdata masuk kategori perbuatan melawan hukum gitu. Walaupun isu yang diangkat atau materi muatan dalam gugatan tadi tidak hanya soal perbuatan tercela, tapi juga ada hal-hal yang berkaitan dengan disfungsi presiden seperti ekonomi yang tidak baik, kemudian carut-marut ekonomi di dalam hukum juga, tidak ada equality before the law, kemudian masalah pembelahan anak bangsa, kemudian legislasi produk nasional yang tidak pro rakyat begitu, dan berbagai hal yang lainnya begitu. Dan dalam konteks perbuatan melawan hukum dari sisi perbuatan tercela itu kan diatur dalam ketentuan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Hal yang paling penting adalah adanya perbuatan tercela seorang presiden yang melakukan kebohongan publik begitu, termasuk ingkar janji atas sejumlah janji kampanyenya, baik sebagai calon presiden ketika itu dan setelah menjabat presiden dengan sejumlah program yang ternyata tidak sejalan dengan realisasinya begitu. Nah, sebenarnya apa yang dikeluhkan kawan-kawan di BEM UI itulah diantara materi muatan yang kemudian dijadikan dasar melakukan gugatan kepada presiden. Kenapa toh kok harus menggugat presiden? Ini karena fungsi parlemen tidak berfungsi. Jadi ada disfungsi eksekutif dan disfungsi legislatif. Karena di dalam fungsi parlemen itu legislator yang ada di Senayan itu selain melakukan program tugas-tugas legislasi itu juga punya tugas controlling. Dan fungsi kontrol terhadap eksekutif itu yakni mengajukan hak angket, interpelasi, dan menyatakan pendapat. Nah, menurut hemat penggugat, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh presiden berupa perbuatan tercela, kebohongan yang dilakukan oleh presiden, janji-janji yang tidak ditepati oleh presiden, dan sejumlah carut marut baik dalam bidang ekonomi dengan banyaknya hutang. Dan tentu update hutang itu kalau hari ini yang dipakai datanya kan tentu berubah ya. Sekarang kan sudah 6.500 triliunan, itu belum utang BUMN yang menjadi tanggung jawab pemerintah gitu. Nah, itu yang kemudian dijadikan dasar untuk menggugat. Kalaulah parlemen dalam hal ini DPR menjalankan fungsinya, fungsi kontrolnya, yakni dengan melakukan hak interpelasi, hak angket, termasuk hak menyatakan pendapat, tentulah ini warga negara yang melakukan gugatan ini tidak perlu menjalankan fungsinya. Jadi ini rakyat itu serba salah begitu, mengadu DPR tidak dijalankan fungsinya sebagai wakil rakyat itu kan, meminta kepada presiden melalui sejumlah demonstrasi juga tidak dianggap atau diabaikan, misalkan undang-undang Omnibus Law ditolak sejumlah rakyat, pelemahan KPK ditolak sejumlah rakyat, toh pada faktanya presiden tidak menggubris begitu loh. Padahal kan ketika undang-undang KPK dirubah, presiden keluarkan perpu untuk membatalkan pelaksanaan undang-undang perubahan tadi kan selesai sebenarnya. Tapi saat itu presiden tidak melakukan itu. Berarti kan desain pelemahan KPK itu ada juga di kewenangan presiden, dengan tidak maunya presiden
menerbitkan Perpu untuk membatalkan undang-undang KPK perubahan, undang-undang 9 tahun 2019 ketika itu begitu. Nah, karena sudah buntu mengadu kepada presiden melalui demonstrasi yang katanya kangen di demo, tapi begitu di demo presiden pergi untuk nengok itik kan, dan ngadu ke DPR juga di demo berulang kali juga tidak merespon dengan baik, tidak menjalankan fungsinya. Nah, maka rakyat ini mencoba mengadu kepada hakim, kepada pengadilan tentang adanya perbuatan melawan hukum terhadap Presiden Joko Widodo. Sebagaimana disampaikan Bang Egy tadi, memang di dalam proses mediasi tanggal 1 Juni dan kemudian dilanjutkan beberapa tanggal 12 Juni kalau nggak salah, karena pengadilan negeri itu kan di lockdown itu karena adanya pandemi COVID ini, sehingga proses mediasi lanjutan itu dilanjutkan pada tanggal 5 Juli. Sementara untuk gugatan DPR itu dilanjutkan pada Selasa 6 Juli begitu. Nah, di dalam mediasi itu kami kuasa hukum dari rakyat yang menggugat presiden itu tidak kemudian mentang-mentang gitu, tidak memberikan opsi kepada presiden. Makanya di dalam proses mediasi itu ada 3 opsi yang kita tawarkan. Opsi pertama, presiden mengundurkan diri dari jabatannya sesuai dengan tuntutan dari gugatan. Nah, kalau opsi pertama ini yang diambil, tentu ini menjadi jalan pintas bagi penggugat untuk segera melapor kepada MPR dan kemudian MPR mengadakan sidang istimewa untuk menindaklanjuti pengunduran diri presiden. Tapi kalau presiden enggan mengundurkan diri, kami juga berikan opsi yang kedua, yakni presiden menyatakan dirinya telah melakukan perbuatan melawan hukum, yakni berupa perbuatan tercela. Artinya presiden ngakulah sering bohong, sering ingkar janji, dan seterusnya. Nah, maka kalau opsi kedua ini diambil, tentu kami akan segera menghadap ke DPR, baik secara langsung melalui DPR atau menjadi materi muatan yang memperkuat gugatan terhadap DPR agar apa? Agar DPR mengadakan sidang dengan agenda HMP, hak menyatakan pendapat, yang pendapat tadi intinya adalah melakukan pemakzulan kepada presiden karena telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa perbuatan tercela, dan kemudian kesimpulan daripada hak menyatakan pendapat DPR ini nanti akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Dan setelah di Mahkamah Konstitusi kemudian diputuskan bahwa presiden telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa perbuatan tercela dan kemudian dinyatakan dimakzulkan, barulah kemudian sidang istimewa MPR RI untuk menindaklanjuti. Nah, kalau 2 opsi ini pun tidak diambil oleh presiden, maka penggugat ini, rakyat ini baik sekali ini. Jadi rakyat tidak kemudian memaksa mundur, tidak juga memaksa untuk menyatakan telah melakukan perbuatan tercela berupa kebohongan-kebohongan, tapi meminta presiden untuk taubat. Nah, tadi taubat yang disampaikan oleh Bang Egy, di antara syarat-syarat itu ada 4 syarat yang kami sampaikan dalam mediasi. Mudah-mudahan ini juga dibaca oleh presiden, karena yang lalu kuasa hukum tergugat, yakni presiden, itu meminta waktu 2 minggu. Kami merasa bahwa 2 minggu cukuplah untuk menjalani birokrasi agar surat tawaran mediasi itu bisa sampai ke meja presiden itu. Karena kita juga khawatir seringkali banyak dokumen penting negara itu tidak dibaca oleh presiden gitu loh. Khawatirnya nanti dalam hal mediasi ini juga tidak dibaca oleh presiden, kemudian terjadi kegagalan mediasi bukan karena presiden tidak mau, tapi karena tidak membaca gitu-gitu. Nah, di dalam tawaran tobat itu ada 4 syarat. Yang pertama, kita meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk menghentikan kriminalisasi kepada ulama dan para aktivis. Bahkan limitatif kami sebut beberapa nama, misalkan Habib Muhammad Rizik Syihab agar dibebaskan, Gus Nur agar dibebaskan, Ali Bahar Shah agar dibebaskan, Syah Ganda Nenggolan agar dibebaskan, Jumhur Hidayat agar dibebaskan, dan yang lain-lainnya. Itu syarat yang pertama sebagai bukti bahwa presiden benar-benar bertaubat gitu. Yang kedua, presiden kemudian menghentikan kriminalisasi terhadap ormas Islam. Karena itu kita meminta agar presiden mengaktifkan kembali ormas Islam yang telah dicabut dan dibubarkan. Dalam ini HTI dan Front Pembela Islam. Kita minta kepada presiden untuk mengaktifkan kembali HTI dan FPI. Syarat ketiga, karena salah satu materi muatan dalam gugatan itu adalah banyaknya produk legislasi yang tidak pro rakyat, seperti Bang Egy sampaikan tadi, Undang-Undang tentang Cipta Kerja 11/2020. Ini kita minta presiden segera menerbitkan Perpu untuk mencabut keberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ini Omnibus Law tadi yang banyak merugikan rakyat dari 11 klaster yang mengatur tentang berbagai persoalan secara keseluruhan melalui satu produk legislasi. Ini kan banyak merugikan rakyat, dan kerugiannya itu jelas. Di masa pandemi ini misalkan kerugian rakyat itu akan dimintai pajak sembako karena kurangnya APBN, penerimaan APBN dari pajak akibat pandemi. Tapi pada saat yang bersamaan, pengusaha nasional Haritanu Subdebjo itu diberikan fasilitas kawasan ekonomi kreatif yang itu
ya luar biasa, ada fasilitas bebas pajak, bebas pungutan ini itu, dan tentu saja ini akan menguntungkan usaha dari Haritanu Sudibyo. Jadi ini adalah imbas dari produk legislasi yang tidak pro rakyat. Kemudian kita juga meminta agar Presiden membatalkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan dan mineral batu bara. Karena harusnya melalui Undang-Undang Minerba yang lama itu nomor 4 2009 itu semestinya kekayaan alam SDA yang melimpah sesuai dengan amanah konstitusi itu yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai, dikelola oleh negara dan manfaatnya dikembalikan pada rakyat. Tapi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tadi jadi komitmen kontrak karya yang habis itu yang kemudian harusnya kembali kepada negara, dan negara memprioritaskan penugasan BUMN untuk mengelola sumber daya alam kita, tambang-tambang kita, justru dikonversi langsung dalam bentuk IUPK, izin usaha penambangan khusus. Jadi kontrak karyanya habis dikonversi jadi IUPK, dan bahkan di sana juga ada semacam royalti 0%. Ini kan ngawur gitu loh. Negara benar-benar mengobral nih sumber daya alam. Nah, kita minta batalkan undang-undang itu. Dan sejumlah undang-undang yang lain, termasuk kita meminta kepada Presiden, syaratnya taubat itu adalah untuk menghentikan pembahasan rancangan undang-undang HIP yang kemudian diubah menjadi rancangan undang-undang BPIP gitu. Dan yang terakhir ada hal yang sifatnya ini terkait emosi masyarakat, terkait kewajiban masyarakat khususnya umat Islam, yakni kita minta pada Presiden untuk sungguh-sungguh mengelola masalah haji ini. Dan kemarin itu kita minta agar mencoba untuk bernegosiasi dengan Arab Saudi, kalau bisa dapatlah kuota berapapun begitu, karena ini kan fardu gitu. Bagaimana sesuatu yang wajib kok bisa diabaikan gitu? Kalaupun tidak semuanya ditunaikan, paling tidak ada sebagiannya yang bisa dilaksanakan. Nah, lagi-lagi ini kita tidak melihat ada ikhtiar. Jadi ketika otoritas Saudi mengumumkan batal menjalankan haji, pemerintah kita itu kayak gembira loka gitu loh, bukannya bersedih gitu, gembira loka karena tidak ada tanggung jawab untuk menyelenggarakan ibadah haji begitu. Padahal penyelenggaraan ibadah haji pun sampai hari ini kita masih menduga ada masalah, bukan hanya di otoritas Saudi tapi masalah di penyelenggaraan haji di Indonesia, baik masalah terkait kinerja termasuk permasalahan terkait anggaran. Makanya kemarin saya juga termasuk yang mendorong, termasuk TPUA juga secara resmi mendorong agar pemerintah melakukan audit, baik audit kinerja maupun audit investigasi berupa kinerja maupun keuangan terhadap penyelenggaraan ibadah haji. Nah, karena kalau ini yang diambil sebenarnya juga selesai persoalan gugatan ini, kita akan ambil pilihan dua sih kemungkinannya. Kita bisa cabut dengan menandatangani kesepakatan itu, atau kita jadikan kesepakatan-kesepakatan yang menjadi syarat pertobatan itu sebagai dading atau putusan perdamaian yang dikuatkan melalui putusan pengadilan begitu. Nah, makanya Bang Egy juga menyampaikan di tanggal 5 Juli ini momennya dua. Pertama akan menjadi hari pertaubatan nasional, karena taubatnya seorang presiden tentu bisa menjadi simbol pertaubatan bangsa dan negara. Dan kita bahagia tentu kalau tiba-tiba presiden datang mengumumkan membebaskan Habib Rizik, mengumumkan membebaskan sejumlah aktivis lainnya yang walaupun Habib Rizik siap tidak meminta gerasi ya. Kalau saran hakim kemarin kan Habib Rizik yang diminta amnesti, pengampunan dan juga meminta gerasi dari presiden. Tidak, ini inisiatif dari presiden. Caranya, langkahnya mau banyak itu. Kalau kita mau ada niat itu banyak fasilitas hukum yang bisa digunakan begitu. Nah, yang kedua, tapi kalau presiden tidak mengambil syarat tobat ini kan berarti memang presiden tetap dalam posisinya yang dalam perspektif agama itu bermaksiat, ya kan, berdosa karena berbohong, ingkar janji, tidak amanah. Ya kita serahkan kepada masyarakat. Apakah itu akan memicu hari pembangkangan nasional? Dalam pengertian begini, kalau dalam Islam itu kan ketaatan kepada pemimpin itu kan disyaratkan sepanjang pemimpin itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau pemimpin itu enggan bertobat, tidak mau taat pada Allah dan Rasulnya, kan gugur ketaatan kita kepada pemimpin yang demikian. Jadi kalau terjadi pembangkangan nasional akibat presiden tidak mau bertobat, ya itu pilihan dari masyarakat. Kita serahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Nah, yang paling penting dari proses ini adalah semakin gugatan ini semakin kemari itu berbagai fakta-fakta yang ada di tengah masyarakat itu semakin menguatkan materi gugatan. Yang terakhir misalkan BEM UI yang membuat poster presiden dengan mahkota dan ada cap bibir merah. Presiden dianggap king of the lip service, the king of lip service. Itu kan menguatkan materi
gugatan kami yang menyatakan presiden itu telah melakukan perbuatan tercela berupa banyaknya kebohongan dan ingkar janji begitu. Yang kedua, belum lama BPK, ini lembaga audit resmi ya, bukan lembaga kaleng-kaleng ya, mengumumkan hasil audit terhadap APBN kita di tahun 2020. BPK sendiri itu menyatakan bahwa utang kita itu bermasalah, khawatir. Karena utang yang kita, utang negara maksudnya, utang pemerintah, baik utang pemerintah langsung dan juga utang BUMN yang menjadi tanggung jawab pemerintah itu menurut BPK berdasarkan berbagai parameter lembaga keuangan dunia itu tidak sehat, berbahaya, bermasalah gitu loh. Tapi lucunya Bappenas ya kemudian mengomentari itu, katanya negara lain yang lebih rendah dari kita juga banyak. Jadi ini logika yang menurut saya bukan logika seorang negarawan gitu. Logika ya buzzer gitu loh ya, hanya cari dalih gitu. Nah, saya kira banyaklah fakta-fakta yang semakin kemari semakin menguatkan bahwa presiden itu disfungsi dalam menjalankan peran tugas pokoknya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Jadi semakin relevan gugatan itu. Cuman ya tadi sebenarnya kalau presiden itu mengundurkan diri atau menyatakan berhenti dari jabatannya, sebenarnya pilihan itu pilihan yang lebih mulia bagi presiden ketimbang harus dipaksa oleh putusan pengadilan. Atau kalau putusan pengadilan tidak memaksa, ketimbang harus dipaksa oleh kehendak masyarakat yang memang menginginkan presiden berhenti. Jadi begini ya, Mas Eka, yang mau kami konfirmasi. Jadi yang benar itu rakyat pengen presiden berhenti dari jabatannya lebih cepat, bukan meminta 3 periode sebagaimana yang disampaikan oleh Kodari dan kawan-kawan begitu loh. Jadi gugatan ini menjadi bukti konkret bahwa rakyat itu menginginkan presiden berhenti lebih cepat sebelum masa jabatannya habis, baik dengan mengundurkan diri atau menyatakan berhenti dari jabatannya. Tidak ada masalah lah, 2 nomenklatur itu mana yang mau diambil. Jadi yang benar itu, bukan kemudian Cokpro 2024. Tidak ada di narasi yang menginginkan presiden untuk menambah periode. Kenapa? Secara konstitusi juga di dalam ketentuan pasal 7 itu kan presiden dan wakil presiden menjabat jabatannya dalam waktu 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama 1 kali saja. Jadi berarti maknanya adalah hanya cukup 2 periode, nggak ada 3 periode begitu. Kalau dipaksakan tentu ketentuan pasal 37 konstitusi yang mengatur mengenai amandemen akan difungsikan. Dan kalau amandemen terjadi, ini bermasalah. Amandemen itu harusnya bicara tentang negara, ini amandemen bicara tentang kekuasaan. Berbahaya sekali. Begitu, Mas Eka, silakan. Saya ingin jawab satu persatu ya. Yang pertama, yang menuduh gugatan ini absurd. Tidak absurd, tegas permintaannya. Presiden mundur dari jabatannya. Itu bentuk gugatan dengan tuntutan yang jelas, tegas, tidak bisa ditafsirkan lain. Maknanya adalah Presiden Joko Widodo berhenti atau mengundurkan diri. Ini gugatan yang tegas, bukan absurd. Misalkan gugatan itu meminta presiden untuk pergi ke surga. Nah itu absurd, tidak bisa dijelaskan, tidak logis, tidak ada dasar hukumnya. Tapi meminta presiden mengundurkan diri dari jabatannya itu jelas. Dasar konstitusinya juga jelas karena perbuatan tercela itu diatur di pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, apakah ini motifnya pribadi TPUA? Bukan, ini motifnya untuk kepentingan seluruh rakyat. Sebab kalau presiden mengundurkan diri, maka seluruh rakyat, mayoritas rakyat itu yang bahagia. Karena mereka ada harapan kebaikan bagi bangsa ini dengan diganti dengan pemimpin yang lebih amanah begitu. Kalau motifnya pribadi TPUA, kami gugat, kami tuntut duit dengan membayar misalkan 1 triliun. Nah, kalau kemudian dibayar 0,5 triliun kan lumayan, kami jadi kaya raya. Menggugat presiden dapat 0,5 triliun kan kaya raya. Nah, di sini tidak ada tuntutan ganti kerugian dalam bentuk material. Yang ada adalah tuntutan ganti kerugian dalam bentuk pengunduran diri presiden dari jabatannya. Yang ketiga, kalau ini cari ajang pansos gitu ya, cari panggung gitu. Saya tegaskan, menggugat presiden itu resikonya besar, bukan cari panggung. Kalau cuma cari panggung, saya pergi saja ke tempat karaokean, di sana ada panggung gitu. Ini kita menggugat presiden yang tentu punya resiko besar. Kalau cuma cari panggung, bukan di sini tempatnya begitu. Yang keempat, ada yang menuduh bahwa ini hanya sekedar untuk rame-rame, tidak mungkin bisa dikabulkan, materinya lemah. Sekali lagi, yang punya kewenangan menerima atau tidak memutuskan itu adalah pengadilan melalui hakim yang mengadili perkara ini. Kami sebagai penggugat hanya mengajukan tuntutan disertai posita atau dasar-dasar dari tuntutan. Persoalan dikabulkan atau tidak itu adalah wewenang hakim. Kami juga tidak bisa mendahului hakim. Sebagaimana pemirsa termasuk masyarakat juga tidak bisa mendahului. Ini adalah ikhtiar yang kami lakukan.
Yang kelima, kalau ada yang mengatakan bahwa ini tidak mewakili seluruh masyarakat, benar. Ada masyarakat yang pro Jokowi sebagaimana para buzzer, sebagaimana grupnya Qodari gitu. Tapi kami tidak terikat dengan yang pro, karena yang kontra, yang menginginkan mundur juga lebih banyak begitu. Sehingga apa yang kami lakukan itu kalau dalam konteks syariat itu seperti menggugurkan fardu kifayah. Jadi ada sejumlah rakyat yang mengambil tanggung jawab dengan menggugat, kemudian gugatan ini tentu menggugurkan kewajiban seluruh rakyat yang semestinya juga mengambil jalan yang sama dengan yang dilakukan oleh klien kami begitu. Tapi kan tidak memungkinkan semua untuk menggugat begitu. Ada yang keterbatasan waktu, pikiran, tenaga, jarak dan sebagainya. Maka sebenarnya seluruh rakyat yang punya aspirasi sama dengan penggugatnya harusnya berterima kasih karena kepentingannya diwakili gitu oleh para penggugat. Saya kira 5 hal tadi membersihkan seluruh anasir-anasir dan tuduhan liar terhadap gugatan ini dengan berbagai model tuduhannya begitu.